teman memetik bunga. Bunga indah berwarna-warni. Ayo teman kita duduk semua, dengarkan cerita hari ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niar Deliantari. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan menceritakan cerita yang sangat menarik, yaitu dengan judul Si Kelinci Kecil dan Mimpi Besarnya. Nah, di sebuah hutan yang hijau dan penuh kehidupan, hiduplah seekor kelinci kecil, yaitu bernama Lilo. Tubuhnya mungil, bulunya putih bersih, dan matanya selalu bersinar rasa ingin tahu. Lilo dikenal sebagai kelinci kecil yang sangat ceria, tetapi ia sering merasa dirinya tidak hebat dari hewan-hewan lainnya. Setiap hari, Lilo melihat burung-burung terbang di langit yang tinggi. Ia juga melihat rusa berlari sangat cepat. Kemudian ia melihat monyet yang pandai memanjat pohon. Lilo sering duduk dan termenung di bawah pohon besar. Kemudian ia berpikir, aku ingin sekali melakukan sesuatu yang hebat, tapi aku hanya kelinci kecil. Suatu hari, Lilo melihat burung elang terbang sangat tinggi, hampir tidak terlihat. Dengan kagum, Lilo berkata, aku juga ingin bisa melihat dunia di atas sana. Pasti indah sekali. Sejak saat itu, Lilo memiliki mimpi yang sangat besar. Ia ingin melihat dunia dari tempat yang tinggi seperti burung. Namun teman-teman menertawakannya. Kamu itu kecil, kelinci tidak bisa terbang, kata monyet sambil tertawa. Iya, itu mustahil, kata rusa. Lilo pun merasa sedih, tapi ia tidak pernah menyerah. Lalu ia berpikir, mungkin aku bisa terbang, tapi pasti bisa menemukan cara lain untuk melihat dunia di atas sana. Keesokan harinya, Lilo mulai mencoba. Ia mencoba melompat setinggi-tingginya. Ia berlatih setiap hari, melompat lebih tinggi dan lebih jauh. Awalnya, ia sering jatuh dan kelelahan, tetapi Lilo tetap semangat. Suatu hari, ia bertemu kura-kura tua yang bijaksana. Kamu sedang apa, Lilo? Tanya kura-kura. Aku ingin melihat dunia yang lebih tinggi, tapi aku tidak bisa terbang, jawab Lilo. Kura-kura itu tersenyum dan berkata, tidak semua mimpi harus dicapai dengan cara yang sama. Gunakan kelebihanmu, jangan pernah menyerah. Kata-kata itu membuat Lilo berpikir. Ia lalu mencari tempat yang tinggi di hutan. Nah, setelah Lilo berkeliling, ia menemukan sebuah bukit kecil yang sangat tinggi. Dengan semangat yang tinggi, Lilo mulai mendaki bukit itu. Jalannya tidak mudah, terjal, licin, tetapi Lilo terus melangkah. Akhirnya, setelah berusaha keras, Lilo sampai di puncak yang bukit tersebut. Ia terengah-engah. Tapi ketika melihat di depan, matanya terbelalak. Di atas bukit, Lilo bisa melihat seluruhnya. Pepohonan hijau yang luas, langit yang sangat bagus, sungai yang bersih, dan langit yang sangat indah. Angin sepoi-sepoi menyentuh wajahnya. Wow, ini luar biasa, seru Lilo dengan bahagia. Saat itu, teman-teman yang dulu menertawakannya datang menghampirinya. Mereka terkejut saat melihat Lilo sudah berada di atas bukit. Kamu berhasil, Lilo, kata mereka dengan kagum. Lilo pun tersenyum dan berkata, aku memang bisa terbang, tetapi aku tidak akan pernah menyerah. Aku hanya mencari jalan lain untuk mencapai mimpiku. Nah, saat itu Lilo tidak pernah lagi merasa kecil hati karena ia sadar bahwa setiap makhluk itu mempunyai kelebihan masing-masing dan mimpi bisa dicapai dengan usaha, kesabaran, dan juga keyakinan. Nah, sebelum saya tutup kisah tentang si kelinci kecil dan mimpi besarnya ini, saya akan menceritakan pesan moral yang terkandung dari cerita tersebut. Nah, jadi cerita ini mengajarkan bahwa setiap anak ataupun hewan lain itu memiliki kelebihan masing-masing. Walaupun kita tidak bisa melakukan sesuatu seperti orang lain, bukan berarti kita tidak bisa meraih mimpi.
Dengan usaha, kerja keras, dan tidak mudah menyerah, kita bisa menemukan cara untuk mencapai tujuan yang kita mimpikan. Nah, selain itu, kita juga belajar untuk tidak meremehkan diri sendiri dan tetap percaya pada kemampuan yang kita miliki. Baik, sekian cerita yang bisa saya sampaikan. Jika terdapat kata-kata saya yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.